Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian mendengar kisah tentang seorang manusia yang hidup di dalam perut ikan paus? Ya, itulah kisah Nabi Yunus alaihissalam. Dengan mukjizat yang Allah berikan, Nabi Yunus alaihissalam dapat bertahan hidup di dalam perut ikan paus. Kisah ini kita mulai dari sebuah tempat yang bernama Ninawa, lebih tepatnya sebuah tempat yang berada di selatan kota Irak. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Yunus alaihissalam untuk berdakwah kepada penduduk di negeri Ninawa. Nabi Yunus alaihissalam menyuruh penduduk Ninawa untuk menyembah Allah, Sang Pencipta alam semesta beserta isinya. Namun ajakan Nabi Yunus ditolak mentah-mentah oleh penduduk Ninawa. Setelah bertahun-tahun, hanya sedikit orang yang mau mengikuti ajakan Nabi Yunus alaihissalam untuk beriman kepada Allah. Perjalanan yang panjang itu menyebabkan Nabi Yunus akhirnya memutuskan untuk meninggalkan negeri Ninawa secara mendadak. Ia memutuskan untuk berjalan kaki, mengembara untuk berdakwah. Dan tanpa ia sadari, akhirnya sampailah ia di sebuah pantai dan melihat sekelompok orang yang hendak berlayar. Ia meminta izin kepada pemilik kapal tersebut agar diperbolehkan ikut menumpang di dalam rombongan mereka. Namun takdir berkata lain, di tengah perjalanan kapal mendadak terombang-ambing dan nakoda kapal memutuskan untuk menerjunkan satu orang ke lautan. Namun setelah melalui proses diundi sebanyak 3 kali, tetap saja yang muncul adalah nama Nabi Yunus alaihissalam. Dan akhirnya diputuskan ia harus diterjunkan ke dasar lautan. Mengingat nama yang sering muncul dalam undian tersebut adalah Nabi Yunus, tanpa dipaksa Nabi Yunus alaihissalam meyakini itu adalah takdirnya. Ia pun langsung terjun ke laut. Namun satu hal yang aneh tiba-tiba terjadi. Di saat tubuhnya akan mencapai permukaan laut, sebuah mulut hewan raksasa menangkap dirinya. Hewan apakah itu? Ya, seekor ikan paus besar yang sengaja Allah utus untuk menelan Nabi Yunus alaihissalam. Akan tetapi ikan itu diperintahkan oleh Allah agar tidak memakan daging dan meremukkan tulang Nabi Yunus alaihissalam. Karena itulah Nabi Allah itu bukan santapannya, tapi Allah hanya ingin memberi pelajaran kepada Nabi Yunus alaihissalam sebagai sebuah penjara bagi Nabi Yunus. Bila kita membuka Al-Quranul Karim, surat As-Saffat ayat 139, di sana akan kita dapatkan firman Allah yang menceritakan bahwasanya sesungguhnya Nabi Yunus benar-benar seorang Rasul. Ingatlah tatkala ia berlari ke kapal yang penuh muatan, dan kemudian ia ikut diundi namanya. Lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit nanti. Dari kisah Nabi Yunus alaihissalam tadi, kita mendapat beberapa pelajaran. Di antaranya Allah menegur Nabi Yunus dengan cara yang halus, yaitu dengan cara menahan dirinya di dalam perut seekor ikan paus sebagai tebusan untuk kesalahannya.
sekaligus sebagai bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu Nabi Yunus berdoa atau memperbanyak doa karena beliau sedang berada di dalam 3 kegelapan. Apakah 3 kegelapan itu? 1. Kegelapan berada di dasar lautan. Yang kedua, kegelapan berada di dalam perut ikan paus. Dan yang ketiga adalah kegelapan malam. Perilaku apakah yang dapat kita ambil atau kita teladani dari sepenggal kisah cerita tentang Nabi Yunus tadi? Di antaranya adalah Allah menganjurkan kita untuk banyak mengingat Allah dengan cara bertaubat ketika melakukan dosa ataupun kesalahan, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Yang kedua adalah membiasakan diri untuk selalu berdoa dimanapun dan kapanpun, karena Allah lah tempat kita meminta dan memohon. Dan yang ketiga adalah selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Terima kasih atas perhatian semuanya. Jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan informasi lebih banyak di SDNT TV. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.